Kamu pikir dia manusia? Selamat datang di Nyerem Serem bersama Gina Eros. Kali ini gue akan bercerita tentang perjalanan seramnya Kak Rizky menemukan fakta bahwa dirinya adalah seorang indigo. Kalian harus tonton sampai akhir karena di akhir ada plot twist yang sangat membagongkan. Kalau kamu suka cerita serem berdasarkan kisah nyata, like video ini dan subscribe channel aku. Juga share ke teman kalian biar merindingnya rame-rame ya. Saya mau cerita sedikit tentang awal mula saya melihat dan berkomunikasi dengan mereka. Nama saya Rizky. Saya ini anak pertama dari 3 bersaudara. Dan dari kecil saya sering pindah-pindah keluar kota karena ayah saya adalah seorang TNI. Saat saya masih TK, ayah saya dipindah tugaskan ke kota A. Suasana sekitar rumah dinas ayah saya di kota tersebut normal-normal saja. Kegiatan saya pun sama seperti kegiatan anak kecil pada umumnya. Pagi berangkat sekolah, siangnya main dengan teman saya. Saya masih ingat jelas ketika saya berada di kota A, saya tidak bisa melihat apalagi berkomunikasi dengan mereka, layaknya anak-anak pada umumnya. Salah satu teman saya bernama Maria. Dia sedikit berbeda dari temanku yang lainnya. Mulai dari wajah yang tidak terlihat seperti orang Indonesia pada umumnya, dan kebiasaan yang tidak pernah mau main di luar rumahku. Ya, saya dan Maria selalu bermain di dalam rumah. Berbeda dengan teman-temanku yang lainnya, di mana mereka biasanya main sepak bola denganku dan sebatas main kejar-kejaran. Itulah mengapa dulu saya selalu minta mainan anak perempuan kepada ibu saya. Seperti boneka, replika alat-alat minum teh, dan mainan perempuan lainnya. Hanya untuk dimainkan dengan Maria. Singkat cerita, akhirnya ayah saya dipindah tugaskan ke kota B. Disinilah ada beberapa kejadian yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Sekedar informasi, dulu saat saya masih kecil, kota B ini sangat sering terjadi pemadaman listrik yang berlangsung begitu lama. Dan rumah dinas ayah saya adalah model rumah khas Belanda. Pertama kali menginjak kaki di rumah itu, adik bungsu saya yang masih berumur sekitar 1 tahun langsung menangis sejadi-jadinya. Saya di situ sudah berada di kelas 6 SD. Melihat adik saya menangis kencang, saya pikir karena adik saya takut karena listrik di rumah sedang padam. 2 jam berlalu, tangisan adik saya tak kunjung berhenti. Adik saya baru tenang ketika ibu saya dan ayah saya bacakan doa. Tak sampai di situ saja, suatu malam kembali ada pemadaman listrik. Adik saya kembali nangis kencang sekali, sampai aku pun tidak bisa tidur. Beberapa jam berlalu, adik saya tak kunjung tenang. Ibu saya mulai marah-marah, teriak ke arah langit-langit kamar sambil menggendong adik bungsuku. "Pergi! Gak usah ganggu anakku! Sebelum kamu aku bakar, aku hajar!" teriak ibuku. Saya yang melihat ibu saya bertingkah seperti itu merasa aneh. Maklum, saya waktu itu masih kelas 6 SD. Setelah ibu saya berteriak ke arah langit-langit kamar, ibu saya meminta tolong kepada Mbak Mimin, asisten rumah tangga kami, untuk mengambil garam dan sapu lidi. Garam ditaburkan di sekitar kamar, dan sapu lidi digunakan untuk memukuli dinding kamar. Mbak Mimin pun melakukan semua hal yang diminta ibu saya. Tak lama dari situ adik saya mulai tenang. Tetapi dalam keadaan mati lampu, hanya diterangi dengan beberapa lilin, saya melihat ada sosok perempuan dengan wajah berlubang penuh belatung. Menyeringai ke arah saya dan dengan cepat menghampiri saya. Saya kaget bukan main, sampai saya nggak bisa berkata apa-apa, dan saya pun tiba-tiba tertidur. Begitu saya bangun kira-kira jam 2:30 dini hari, saya terbangun di pangkuan ibu saya yang sedang menangis.
dan banyak sekali tetangga saya datang ke rumah. Bahkan di luar rumah pun tetangga saya berkumpul. "Gak apa-apa nak, ini mama. Kamu aman sekarang," kata ibuku sambil menangis. Kulihat ada Pak Ustadz di depan ibuku. Beliau berkata, "Mata Rizky sudah sepenuhnya terbuka, Bu. Sebenarnya dari kecil sudah ada bakat dan perlahan keasah karena sering berpindah-pindah tempat tinggal." "Ya Pak, saya juga sebenarnya tahu Rizky ini ada bakat untuk kebuka. Tapi saya nggak nyangka gangguannya segini ekstrimnya," jawab ibuku, masih dalam keadaan sedikit menangis. Lalu Pak Ustadz tersebut memberikan minuman doa dan membekaliku beberapa botol untuk stok. Selepas suasana di rumah sudah tenang, aku pun bertanya kepada ibuku apa yang terjadi. Lalu betapa kagetnya aku mendengar jawaban ibuku. "Kamu tadi nyakar mamah, mukulin mamah, jambakin rambut mamah kenceng banget." Aku tidak merasa melakukan hal-hal aneh itu kepada ibuku. "Hah, Rizky gak pernah kayak gitu, Mah," ucapku. "Ya nak, mama tahu," dengan tenang ibuku menjawab. Mungkin karena usiaku pada saat itu terbilang masih anak kecil, ibuku tidak pernah menjelaskan dengan detail kejadian-kejadian yang terjadi saat itu. Penglihatanku mulai saat itu aneh. Aku melihat sosok tanpa kepala di belakang rumahku, melihat sosok perempuan di sumur, di atas pohon, dan bahkan di rumah teman-temanku. Di sekolah aku melihat sosok yang tinggi, besar, bertaring. Kemanapun aku pergi, aku melihat sosok-sosok yang tidak enak untuk dilihat. Awalnya aku sangat takut. Sampai kemana-mana, ke sekolah pun, ke kamar mandi, dan ke rumah, aku harus ditemanin oleh ibuku. Tidak terasa tepat 1 tahun berjalan, dan sudah waktunya ayahku dipindah tugaskan kembali. Kali ini di kota C, kampung halamanku. Aku saat itu sudah duduk di bangku SMP dan barulah di umurku yang kurang lebih antara 12-13 tahun, ibuku baru berani menjelaskan. "Kamu tuh dari kecil udah bisa melihat mereka. Cuma bedanya waktu masih di kota A, kemampuan kamu belum kebuka sepenuhnya. Ingat dulu teman kamu, Maria? Kamu pikir dia manusia? Kenapa Maria selalu muncul setelah azan?" Aku pun terdiam mendengar perkataan ibuku. Ibuku melanjutkan penjelasannya. "Dulu nenek kamu itu sering ngomel. Bilang itu kenapa si Rizky ngomong sendiri terus. Nenek selalu ngomong gitu pas ngelihat kamu lagi main sama Maria. Dari situ pun aku hidup dengan mata yang sering disebut orang sebagai mata batin." Saat duduk di bangku SMP, aku mengalami banyak hal karena belum terbiasa dengan mata saya. Mulai dari melihat sosok laki-laki dengan badan gosong merangkak dengan cepat di atas kelas, bahkan sampai kesurupan saat kegiatan ekskul seperti jurit malam. Sekarang umur saya 24 tahun. Saya mau tidak mau terbiasa dengan penglihatan seperti ini. Karena pernah suatu hari ibu saya coba tutup, tapi seminggu kemudian terbuka lagi.